Yesaya 40 ayat 31, mari Bapak Ibu. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita merasakan sesuatu yang tidak nyaman atau mungkin kita mengalami suatu masalah, kadang-kadang kita perlu suatu penguatan ibaratnya. Kita bisa bercerita kepada teman kita atau sahabat kita atau mungkin saudara kita atau pasangan hidup kita kalau misalnya masih ada, atau pada siapapun yang Tuhan izinkan berjumpa dengan kita, bisa memberikan masukan atau apapun. Tapi terkadang dengan kita berkeluh kesah kepada orang-orang yang kita percaya, mungkin ada kalanya kita tuh masih merasa kok tidak tenang begitu ya. Jadi ayat ini mengingatkan saya, mungkin teman-teman, bahwa kalau kita mengalami sesuatu, kita bisa mengambil saat teduh atau mungkin kita membaca firman Tuhan. Karena kalau kita menyandarkan diri kepada Tuhan, pasti nanti Tuhan itu akan memberikan kekuatan. Jadi di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi itu memang saya rasakan sendiri, mungkin teman-teman juga, bahwa ketika kita mendekatkan diri pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, seperti ada energi ya, seperti ibaratnya kalau kita HP atau apa gitu kayak dicas lagi gitu ya. Jadi Tuhan memberikan kekuatan sehingga ketika di sini dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mungkin kita dalam keseharian kita harus menjalani proses kehidupan, harus terus jalan terus, harus menjalani kehidupan. Rasanya secara kedagingan kita capek ya memang, secara fisik. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan dan kita menjadi pribadi yang benar-benar menantikan pertolongan Tuhan, nanti meskipun secara fisik kita capek, tapi kita itu akan hati kita yang mengalami kelegaan. Jadi secara fisik memang capek ya, berjalan, berlari. Ya mungkin di sini ada yang olahragawan gitu ya, jadi pelari mungkin capek ya. Tapi kadang-kadang kan setelah kita mencapai pada tujuan finish, kita tercapai, capeknya rasa hilang gitu ya. Atau kemudian ada masalah seperti tadi, ternyata Tuhan meringankan. Kalau kita mau menanti-nantikan Tuhan, kita tidak cukup hanya, iya aku menanti-nantikan Tuhan. Tapi ada sesuatu yang harus ibaratnya menyertai, ataupun kita sebagai anak Tuhan harus gimana. Kalau kita menanti-nantikan Tuhan, tapi sementara kita tidak mau menjadi apa yang Tuhan mau, nah waktunya kita berefleksi. Makanya di sini selain ada ayat tentang kalau kita menanti-nantikan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru. Diibaratkan adalah burung Raja Wali yang naik, dia tetap semangat naik. Kita pun nanti kata kita mengalami masalah atau apa, kita harus kuat, berusaha kuat. Kuatnya bukan karena kita kuat, karena kita sendiri kuat, tapi karena Tuhan ada bersama kita. Jadi kiasan dengan seperti Raja Wali. Artinya Raja Wali kalau terbang itu semangat, gitu ya, kalau kita bisa membayangkan gitu ya. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang menantikan Tuhan itu, Tuhan menjanjikan akan memberikan kekuatan yang baru. Itu berarti kita pun harus menjadi pelaku-pelaku firman. Makanya itu kita baca bersama-sama Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Amin. Ya, mungkin kata-kata ini kita semuanya sudah hafal mungkin, dan itu menjadi suatu ayat emas gitu ya. Tetapi pastinya setiap kita agak susah ya 100% melaksanakan itu. Tapi kita harus yakin dan percaya bahwa bersama Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita imani bahwa kita bisa melakukan itu. Tapi ya harus dengan niat tadi. Mungkin kalau saya secara pribadi tidak bisa juga 100%. Kadang-kadang suami saya bilang, ma ikhlaskan ma. Ya, kadang-kadang butuh waktu untuk saya ikhlas untuk setiap keadaan. Tapi saya bilang ke Tuhan, Engkau tahu hatiku, bahwa aku tidak bisa langsung ikhlas gitu ya. Saya mau menaruh kegelisahan atau kejengkelan pada seseorang, kayaknya kok susah ya Tuhan. Tapi saya ngomong ke Tuhan susah banget. Tapi kita harus terus belajar. Jadi ada kalanya kita bisa melaksanakan, ada kalanya kita masih tunggu ya Tuhan sebentar, aku masih sakit hati. Bapak Ibu ada nggak yang pernah kayak gitu? Ada ya? Oh ya, saya kira cuma saya saja. Jadi kadang-kadang gitu, saya masih jengkel, Tuhan sebentar Tuhan, aku masih jengkel gitu. Padahal Tuhan bilang, sebelum matahari terbenam harus padamlah amarahmu. Aduh kok susah ya, sebentar ya Tuhan, saya tak biar lega hati saya. Tapi saya selalu berusaha buka lembaran baru. Memang agak susah, kadang-kadang masih ingat lagi. Tapi kita berusaha gitu ya. Semoga kita semua dari sini belajar
Jadi tadi jadi pelaku firman memang agak susah sih, saya juga belajar. Jadi selain kita menanti-nantikan Tuhan supaya kita dapat kekuatan baru, tapi jangan lupa kita seperti yang disampaikan dalam firman Tuhan, kita belajar menjadi pelaku firman. Tidak hanya mendengar atau mungkin bisa menasehati, tapi kita sendiri susah ya. Jadi kalau saya nasihati, saya juga membalikan ke saya sendiri, Tuhan aku mau belajar untuk melaksanakan firman-Mu. Semoga kita semuanya di masa prapaskah ini bisa memperbarui kita masing-masing ya. Maaf tadi kalau ada yang saya memberi contoh itu kayak saya nggak bermaksud menyinggung ya. Cuma hanya merefleksi kita semua supaya kita bisa menjadi orang yang kuat dalam Tuhan, dapat menyelesaikan segala perkara karena Tuhan Yesus sendiri yang menolong. Demikianlah, semoga berguna. Tuhan Yesus memberkati.